Halo semuanya, selamat datang di channel Margi Waning. Aku Niki dan hari ini aku tidak sendirian tapi bersama dengan Mbak Clara. Jadi beliau adalah seseorang yang mendalami tentang astrologi. Dan hari ini kita buka perjalanan kita menuju Margi Waning. Oke Mbak, kita mulai dari dasar dulu ya. Sebelum kita membahas tentang astrologi, aku mau tanya hal pertama yang paling sering membuat banyak orang penasaran, kenapa channel ini diberi nama Margi Wening, dan Margi Wening sendiri itu apa sih sebenarnya? Ya, jadi margi wening itu kita ngambilnya dari bahasa Jawa ya. Margi itu artinya jalan, kemudian wening itu tuh sebuah kejernihan. Wening, bening. Nah, kalau kita melihat kayak mata air gitu kan sangat-sangat jernih ya. Nah, seperti itu. Jadi margi wening itu maknanya adalah jalan menuju kejernihan, seperti itu. Kejernihan apa? Kejernihan batin, kejernihan rasa, tidak hanya secara fisik saja, tetapi juga itu lebih ke dalam. Sehingga dengan demikian kita bisa melihat kesejatian diri kita itu tuh seperti apa. Nah, dengan kita mengenal kesejatian diri kita, kita itu bisa tahu pakuning Allah bagi kita, bagi hidup kita itu apa. Nah, seperti itu. Pakuning Allah itu tuh ketetapan Allah di dalam hidup kita itu kita tahu. Nah, dalam untuk mencapai sebuah kejernihan batin ya, kita itu butuh sebuah proses. Memang tidak instan proses ini ya, kita butuh meneng itu adalah kondisi kita diam, kemudian juga masuk lagi lebih dalam, kita itu ke kondisi menep itu adalah kondisi diam yang lebih dalam artian diamnya itu nggak hanya sekedar diam secara fisik, tetapi juga mendiamkan apa yang ada di dalam diri kita yang bergejolak, pikiran kita, emosi kita, seperti itu. Nah, ketika kita sudah menep, itu kita bisa masuk ke dalam keheningan total. Nah, di dalam keheningan total itulah kita mulai melihat segala sesuatu yang awalnya itu nggak nampak, awalnya itu nggak kelihatan, itu jadi nampak. Karena kondisi kita hening yang dalam. Kayak misalnya ini, ilustrasinya kita ambil contoh kayak gelas bening itu. Kalau misalnya kita isi air yang ada lumpurnya tuh ya, kalau misalnya kondisi gelas atau airnya diaduk-aduk, kondisi eksternalnya goyang kayak gitu, itu kan air di dalamnya tuh nyampur nih, mubal-mubal istilahnya ya. Jadi air sama lumpurnya itu masih nyampur, jadi nggak kelihatan di dalamnya itu tuh apa. Tapi kalau misalnya coba gelasnya itu kita diamkan, biar dia itu tenang sendiri, dari yang mungkin bergejolak airnya goyang sampai benar-benar tenang, semakin tenang kita bisa amati di dalam gelas itu air sama lumpur itu kemudian memisahkan diri. Yang lumpur mengendap ke bawah, kemudian yang bagian atas air itu menjadi kelihatan lebih jernih, seperti itu. Nah, dari situ kita jadi melihat seperti juga dalam diri kita, yang kalau misalnya kita lagi kondisi carut marut ya, pikirannya kacau, emosinya tidak stabil, itu tuh kayak kita tuh gak bisa ngelihat kejernihan, gak bisa ngelihat kondisi kita ini lagi seperti apa sih, kayak gitu. Karena kita udah spinning dulu di pikiran, emosi kita campur aduk, jadi nggak clear seperti itu. Nah, dengan kita membiasakan diri untuk belajar diam, belajar hening, belajar meneng dan menep itu tadi, nah harapannya adalah kita bisa lebih jelas lagi melihat segala sesuatu yang ada, yang terjadi di dalam diri kita. Nah, kira-kira seperti itu. Di Instagramnya Margi Wening itu
kontennya tuh banyak sekali yang ngebahas tentang astrologi. Nah, sebenarnya apa sih Mbak hubungan astrologi dengan konsep wening yang tadi Mbak jelaskan sebelumnya? Mm-mm. Oke, jadi gini, astrologi sama marketing itu sebenarnya dia berjalan di arah yang sama. Tujuannya sama ya, sama-sama untuk membantu seseorang itu untuk mengenal pribadinya, menemukan kesejatiannya seperti itu. Nah, kalau astrologi ini kan sebenarnya ilmu yang mempelajari hubungan antara pergerakan planet dengan pola energi yang ada dalam tubuh manusia seperti itu. Nah, kalau margiwening ini kan seperti tadi yang saya jelaskan bahwa ini sebuah perjalanan menuju ke kejernihan seperti itu ya. Jadi ketika kita itu melihat astrologi sebagai peta, kita jadi kayak kalau ilustrasinya kalau kita di sebuah kota asing, kita nggak tahu jalan, kemudian kita mau ke suatu tempat, tapi kalau kita nggak ngerti nih alamatnya, jalannya lewat mana, kayak gitu kan juga kita bisa tersesat ya. Nah, astrologi itu fungsinya untuk menunjukkan posisi kita saat ini kondisinya seperti apa, di mana seperti itu. Posisi diri kita itu memiliki karakter yang bagaimana, pola emosi kita itu seperti apa, seperti itu ya. Nah, itu juga sebenarnya sudah menjadi pintu gerbang untuk kita itu menuju ke kejernihan. Tapi untuk astrologi sendiri ini sebenarnya menurut saya pribadi ini hanya kayak apa ya, langkah awal, pintu gerbangnya aja untuk kita menuju ke kejernihan tersebut. Karena ya kalau misalnya hanya sekedar baca astrologi seperti itu ya kita hanya di permukaan aja, kita hanya mengenal karakter kita seperti itu. Tapi kalau untuk menuju lebih jauh lagi, nah kita perlu menggali lebih dalam lagi komponen-komponen yang ada di dalam astrologi tersebut seperti itu, sehingga dengan kita itu bisa tahu nih posisi kita ada di mana. Kalau misalnya kita mau di satu tempat, ya kita tahu nih jalannya. Oh, mau ke sini, oh belok kanan, belok kiri seperti itu. Seperti juga ketika kita sudah melihat peta astrologi kita nih, peta karakter kita seperti apa. Ketika kita memiliki permasalahan atau misalnya ada hal-hal yang mungkin kok ada kondisi-kondisi yang polanya itu sama. Nah, kita bisa melihat dari astrologi itu. Kita bisa cari tahu, oh ternyata tuh ada pola-pola seperti ini yang membuat kita itu kayak stagnan. Nah, jadi kita bisa mengurai dari peta astrologi, peta ritmenya kita itu. Dengan demikian kita bisa ya macam-macam sih, kita bisa jadi bisa menyelesaikan permasalahan kita, memutus pola-pola yang lama, kemudian juga kalau lebih dalam lagi bahkan kita bisa mencari hubungan antara kehidupan kita saat ini dengan kehidupan kita yang sebelumnya seperti itu. Kira-kira demikian sih. Oke, baik. Jadi sebenarnya astrologinya itu jadi petunjuk arahnya ya Mbak ya, dan marketingnya itu jalan yang menuju ya proses perjalanannya seperti okay. itu. Lalu untuk menempuh kondisi wening ini, apakah hanya sampai pada tahap seseorang itu bisa memahami dirinya sendiri? Cukup hanya dengan melalui astrologi saja ya Mbak? Oh enggak ya, jadi memahami karakter kita, membaca birth chart-nya kita dari astrologi itu tuh baru pintu masuk saja. Jadi astrologi itu seperti tadi yang saya sampaikan, itu baru pintu masuknya saja untuk menuju ke proses perjalanan panjang menuju wening itu tadi. Walaupun kebutuhan seseorang beda-beda ya, mungkin ada yang hanya sekedar mau tahu aja aku tuh kayak gimana, karakterku seperti apa, kayak gitu ya, mungkin itu cukup bagi dia untuk menemukan, oh memahami diriku seperti apa,
oh menemukan kebutuhan emosional itu bagaimana, seperti itu. Mungkin itu cukup, tetapi untuk beberapa orang barangkali butuh lebih dalam lagi, menggali lebih dalam lagi komponen-komponen yang ada di dalam astrologi. Karena di dalam astrologi itu nggak hanya sekedar melihat karakter aja sih, tetapi bisa lebih dalam lagi. Nah, jadi kalau astrologi itu peta, seperti tadi yang saya sampaikan, margining itu adalah sebuah perjalanannya. Jadi ketika kita melihat, oh petanya seperti ini toh, nah baru kita tahu nih, kita bisa menentukan arahnya, kita mau kemana. Mungkin kita bisa tujuannya untuk membaca astrologi kita itu untuk membaca karakter kita, apa yang perlu dibenahi, apa yang perlu diubah. Kemudian bisa, misalnya kita itu menemukan pola-pola lama yang terus berulang di dalam kehidupan kita, kita bisa benahi itu, seperti itu. Jadi memang inti dari margining itu adalah menggunakan salah satu alat ini, yaitu astrologi, untuk membantu teman-teman memahami dirinya, memahami pola batinnya, memahami rasa, memahami kebutuhan emosionalnya, bahkan nanti lebih jauh lagi barangkali pola-pola karma dan lain sebagainya, seperti itu. Oke Mbak Clara, thank you atas informasinya yang sudah disampaikan, dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jika ada pertanyaan kalian bisa komen di bawah. Rahayu, rahayu, rahayu.